dimanapun dan kapanpun masih dipercaya sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah dewasa. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral di sini yang paling baik sebenarnya adalah terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi, tanpa ada unsur paksaan dari luar dan datangnya dari keyakinan beragama. Karena keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolaknya kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut. Pada usia remaja ditinjau dari aspek ideal and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan, kebosanan dalam mengikuti uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengarahan yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi, mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya, akar permasalahan yang timbul dari sekurang-kurangnya kesenangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi, ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, dan hal-hal lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwira swasta, ikut organisasi eskul, sekolah, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Satu hal yang penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa yang disampaikan bukan demi kepentingan sekolah, bukan kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya perlu pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran tidak yang cenderung monolog, indoktrin, terkesan sangar, atau karena hanya membicarakan halal dan haram harus dihindari, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil, sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut. Jadi, intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah.
Namun, di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah, di samping sekolah dalam rangka menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.